Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan tentang materi hadis. Tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Hadis yang terkait dengan tanggung jawab pemimpin itu adalah hadis yang antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersumber dari Muhammad bin Haddatsana Muhammad ibnu Salamin akhbarana Abdullah ibnu Ubaidillah ibnu Umar an Khubayb ibn Abdurrahman an Khaf ibn Asim an Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu qala sab'atun yudhillumullah yawma la dhilla yawmal qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Jadi ada 7 ya. Rasulullah mengatakan ada 7 golongan ya. Ada 7 golongan di mana 7 golongan ini adalah nanti di kelak yaumil qiyamah, di hari kebangkitan itu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari alam kuburnya, 7 orang ini yang mendapatkan sebuah perlakuan yang berbeda dari yang lain ya. Disebutkan sab'atun yudhillumullah yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan, 7 kelompok, 7 orang, 7 kelompok di mana Allah Ta'ala akan memberikan naungan kepada mereka. Artinya apa? Naungan dari terik panasnya matahari pada yaumil mahsyar, kelak di yaumil qiyamah, di mana manusia tidak ada tempat berteduh pada saat itu. Karena semuanya manusia berada di hamparan tanah yang begitu padang mahsyar, maka orang ini 7 orang ini adalah merasa teduh ya, merasa nyaman. Di antaranya adalah 1 imamun adilun. Jadi seorang imam yang adil ya, penguasa yang adil ya, imamun adilun. Jadi di sini disebutkan bahwa yauma la dhilla illa dhilluhu ya, naungan Allah bisa diartikan surga Allah, bisa diartikan pertolongan Allah, atau hal-hal yang dari hal-hal yang tidak disuka oleh manusia kelak di yaumul qiyamah. 1 adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil ya, seorang pemimpin yang adil. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam syarahnya yang disyarahi oleh Salim ibnu Wa'id al-Hilali, namanya Bahjatun Nadirin, diberikan beberapa penjelasan ya. Antara lain yudhillumullah fi dhillihi ayat fi dhilli arshillah. Jadi Allah akan menaungi di singgasana Allah Ta'ala. Kemudian 1 al-imam al-adil. Imamun, siapa imam itu? Dalam kitab Bahjatun Nadirin disebutkan al-imam adalah sahibul wilayatul udma,
Jadi orang yang mempunyai kekuasaan yang besar, bisa presiden, ya, bisa jabatan-jabatan yang publik ya. Itu al-wilayatul udmah ya. Bisa juga dikatakan imam adalah kullu man waliya syai'an min urumul muslimin. Bahwa yang dikatakan imam adalah orang yang mempunyai otoritas ya. Memimpin kaum muslimin ya. Jadi bisa kepala daerah, bisa gubernur ya, bisa kepala wilayah ya, kepala instansi misalnya, itu bisa juga dikatakan al-imam dalam konteks wilayah yang as-sugro ya. Kalau wilayah dulu adalah orang yang punya misalnya jabatan-jabatan yang publik ya, jabatan publik, bukan jabatan domestik ya. Itu al-imam ya. Yang kedua adalah al-adil ya. Adil dalam konteks ini adalah orang yang alladzi yatba'u amrallah bi kulli syai'in fi maudhihi. Dalam kitab Bahjatun Nadir disebutkan adil adalah orang yang mengikuti aturan-aturan Allah dan meletakkan secara proporsional. Jadi a'tu kulladzi haqqin haqqahu. Jadi orang yang meletakkan hak sesuai dengan hak itu sendiri. Orang yang proporsional. Orang yang melaksanakan satu tidak overlapping ya. Jadi sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan-aturan regulasi hukum, itu namanya adalah adil. Min ghairi ifratin wala tafrid ya. Jadi ada yang lain ulama yang memberikan makna al-adalah. Adil itu adalah apa? Al-istiqamatu ala ta'atillah biltizami awamirihi wa istinabi nawahi. Jadi orang yang punya integritas. Jadi orang yang lurus ya dalam mengikuti kepada perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larang-larangannya. Wal ifatu anil maharim, anil haram. Orang yang menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Itu definisi yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Nabil Wanayim dalam Fiqh Usrah fil Islam ya. Jadi orang yang punya komitmen, orang yang punya integritas adalah imam adil ya. Yang kedua adalah wasyabun nasa ibadillah ya. Seorang pemuda di mana pemuda ini adalah kenapa ada terkait dengan imam tadi itu? Kenapa imam ini menduduki peranan ranking tertinggi? Karena seorang penguasa, seorang pejabat negara yang mempunyai jabatan-jabatan publik ya, itu adalah peranannya, manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Maka dikatakan nama imamun adilun. Jadi pejabat publik itu lebih banyak dirasa manfaatnya oleh orang lain daripada bukan pejabat publik. Sehingga ketika orang itu betul-betul bertindak adil, maka dia oleh Allah Ta'ala memberikan semacam tempat yang berbeda dengan yang lain. Imamun adilun ya. Yang kedua adalah wasyabun nasya bi ibadillah ya. Wasyabun nasya bi ibadillah. Seorang pemuda, orang yang taat beribadah kepada Allah Ta'ala, artinya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Falam yuzawil al-ma'asi wa la yatari al-fujur. Jadi tidak melakukan maksiat, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, dia lurus istiqomah untuk berjalan di aturan-aturan hukum yang digariskan oleh Allah Ta'ala. Warajulun takarullah fi qala'in fafatut ainahu. Jadi seorang laki-laki di mana orang laki-laki ini di mana dia berada di tempat yang sunyi ya, di tempat yang sunyi, kemudian dia meneteskan air mata ya. Di tempat yang sunyi dia mendekatkan tangannya ya.
Kemudian dalam beribadah kepada Allah, orang yang warajulun dzakarullah, seorang laki-laki yang selalu mengingat kepada Allah dalam kesendiriannya sampai meneteskan air mata. Warajulun dzakarullah fi qalain, seorang laki-laki yang mengingat Allah Ta'ala fi qalain dalam kesendiriannya, fafalut ainau, kemudian meneteskan air matanya. Kemudian wa rajulun qalbu mu'allaqun bil fil masjid, ya. Jadi mu'allaqun bil masjid artinya apa? Artinya bahwa bukan hatinya dicandolkan dengan masjid, ya. Artinya bahwa orang ini adalah sangat suka untuk berjamaah di masjid, suka mengunjungi tempat-tempat zikir, ya, tempat-tempat pengajian, ya. Itu adalah maknanya adalah aktivis masjid, ya. Jadi bukan hanya aktivis masjid, tapi dia juga ibadah, melakukan kajian-kajian di masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah mu'allaqun bil masjid, orang istiqomah jamaah di masjid, ya. Warajulani tahabba fillah, dan dua orang laki-laki tahabba fillah, jadi berteman, bersahabat, ya. Adalah bersahabat karena Allah Ta'ala. Jadi yang memisahkan dia adalah hanya karena kematian, ya. Tahabbabillah, jadi bersahabat, berteman, itu adalah semata karena Allah, tidak ada tendensi lain. Warajulun ta'ati muratun taman sibin, jadi seorang laki-laki yang diajak kencan, ya, oleh seorang perempuan yang melakukan semacam perbuatan yang tidak terhormat, yang tercela, tapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut ada Allah Ta'ala. Tidak sampai melakukan perbuatan itu, dia mengatakan takut kepada Allah Ta'ala. Berikutnya adalah Rasulullah tasaddaqa bi shadaqatil fafa, jadi orang yang bersedekah tapi dia tidak mempublikasikannya, merahasiakan, berusaha agar sedekahnya tidak diketahui orang lain. Hatta la ta'lama shimalu ma surat yaminu, sehingga tangan kirinya yang berbuat, tangan kanan yang berbuat, kemudian tangan kirinya adalah tidak tahu. Ini adalah saking sirrinya daripada betul rahasianya apa yang dia lakukan ketika bersedekah, ya. Ini adalah hadis yang berbicara tentang tanggung jawab seorang imam, ya. Jadi imam, seorang pemimpin yang imam yang adil itu menempati peringkat yang tertinggi adalah dia yaumul qiyamah, penghargaan Allah Ta'ala kepada seorang pemimpin yang berlaku adil, ya. Yang berlaku adil ketika dia menjabat memimpin rakyatnya, memimpin sebuah wilayah itu diberikan tempat yang tinggi bagi Allah Ta'ala, karena keadilan adalah substansi, esensi dari hukum adalah keadilan, ya. Makanya ada beberapa pendapat mengatakan bahwa syarat pemimpin yang utama adalah adil, ya. Syarat pemimpin utama adalah adil, karena adil itu adalah substansi daripada esensi hukum, ya. Sampai di dalam khutbah Jumat itu, seorang khatib ketika akan mengakhiri daripada khutbah Jumatnya, dia suruh bertausiah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya. Allah Ta'ala merintahkan untuk bersikap adil, ya, wal ihsan, itu selalu berbuat baik kepada orang lain, wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Di sana keadilan ditekankan. Tausiah pertama sebelum mengakhiri khutbah adalah berusaha untuk menegakkan keadilan, ya. Jadi keadilan adalah esensi daripada hukum, ya. Ya, ya, itu adalah betapa pentingnya persoalan diri, sehingga Allah Ta'ala menempatkan dari 7 peringkat orang yang mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Ta'ala itu seorang pemimpin yang adil,
adalah menjadi peringkat yang pertama. Itu adalah satu mengapresiasi Allah Ta'ala kepada orang yang mampu bersikap adil. Minimal adalah orang adil terhadap sendirinya, ya. Itu adalah adil terhadap dirinya. Jadi inna li nafsika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan, ya. Bahwa diri kamu juga punya hak, istri kamu punya hak, anak kamu juga hak. Fa'ati kulladzi haqqun haqqahu, maka berilah hak orang yang sesuai dengan haknya, ya. Jadi mata kita juga punya hak, diri kita juga punya hak, keluarga kita juga punya hak, ya. Ada seorang sahabat, ya, ada 3 orang sahabat itu yang dipelopori oleh Utsman bin Maz'un, ya, melakukan semacam investigasi kepada keberadaan keluarga Rasulullah. Salah satu rohtin Rasulullah yatasalani an ibadatin Nabi, yang mereka pertanyakan terhadap ibadah Nabi. Bagaimana sih ibadah Rasulullah itu? Apakah ibadah terus, sholat terus, puasa terus, ya. Kemudian dia setelah melakukan investigasi itu, ya, bertanya, Rasulullah itu sholat, ya, kemudian puasa, ya, kemudian juga mempunyai keluarga, ya. Nah, setelah mendengar itu, ya, Rasulullah mengatakan, mendengar bahwa ada seorang sahabat melakukan investigasi terhadap keberadaan kehidupan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, antum alladzina taqulu kada, kalian adalah orang-orang yang mengatakan saya begini, saya begini, saya begini. Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun mislukum yuka ilayya ana atasawwad wa uftiru wa asumu, ya. Saya juga berkeluarga, kemudian puasa juga, sholat dan segalanya. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Jadi pemimpin yang adil adalah pemimpin yang memberikan hak sesuai dengan kewajiban, tugas dan tupoksinya, ya. Itu adalah adil, ya. Jadi on the track, ya, itu adalah seorang pemimpin yang adil. Berikutnya adalah hadis yang bersumber dari pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, idza taqadu ilaika rajulani fala taqdil awal hatta tasma kalam al-akhari fa sawfa tadri kaifa taqdir. Jadi hadis ini adalah menjelaskan idza taqadu, apabila 2 orang, idza taqadu ilaika rajulani, apabila datang kepada kamu 2 orang meminta keputusan hukum kepada engkau, fala takdi, maka janganlah kau berikan keputusan, ya, lil awali, kepada laki-laki yang pertama datang, ya, hatta tasma, sehingga engkau mendengarkan, ya, kalam al-akhari, pernyataan dari yang lelaki yang kedua, ya, fasawwa tadri kaifa taqdi, maka engkau akan tahu bagaimana engkau memberikan keputusan hukum. Jadi ini adalah etika, prosedur daripada menjadi hakim, ya. Menjadi seorang pemimpin, menjadi hakim, ya, harus ketika ada persoalan, ya, seorang pemimpin ketika ada pengaduan dari masyarakat tidak hanya mendengar dari sepihak, ya. Jadi harus terbuka. Yang kedua adalah menyerap aspirasi. Jadi jangan hanya ada second opinion, jadi pendapat dari pihak lain, ya. Karena kalau hanya dari satu pihak, maka nanti akan keputusannya pun juga tidak objektif, ya. Ketika ada pengaduan perlu ada check and recheck, perlu ada semacam investigasi ke lapangan, bagaimana sebenarnya fakta di lapangan, ya. Fakta di lapangan, ya. Itu adalah kewajiban bagi seorang pemimpin untuk mendengar dari berbagai macam pihak, masukan-masukan daripada pihak. Nah, dalam konteks ini ketika seorang hakim dalam peradilan misalnya, jadi harus masing-masing didengar dari antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Kalau misalnya di masyarakat ada gugatan, misalnya ada pengaduan
maka seorang pemimpin tidak langsung hanya mendengar dari sepihak. Ada surat kaleng misalnya, ada pengaduan dari masyarakat, perlu juga meminta second opinion, pendapat yang lain, sehingga betul-betul suara itu adalah suaranya akan imbang ya. Nanti akan bisa menimbang, memilih mana yang betul-betul objektif ya, yang benar ya. Itu kalau ketika menjadi seorang pemimpin adalah harus betul-betul mendengar dari suara-suara publik ya, tidak hanya mendengar dari satu kelompok aja, sehingga di dalam memberikan putusan nanti betul-betul terjadi keseimbangan ya, jadi suaranya betul-betul bisa objektif ya. Ini adalah kewajiban daripada seorang pemimpin. Itu bahkan dikatakan innama ana basyarum mislukum, saya juga sama manusia biasa ya. Wa innakum taqtasimuna ilayya, sesungguhnya engkau mengadukan sengketa kepadaku ya. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alkhana bi hujjati, dan barangkali bisa saja sebagian dari kalian semuanya lebih pintar ya dengan keterangan argumentasinya dari pihak yang lain. Fa'aqdillahu ala nahwi ma'asma'u, maka aku memberitakan putusan kepadanya sesuai dengan apa yang aku putuskan ya, sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi putusan seorang pemimpin itu adalah membutuhkan sesuatu berdasarkan pada fakta. Nah, ketika seorang pemimpin tidak mendengarkan dari berbagai macam pihak, maka ketika putusannya pun juga akan lonjong, yang akan mengecewakan banyak pihak yang lain ya, sehingga hanya menguntungkan satu pihak. Fa'aqdi lahu ala nahwi ma'asma'u ya, betul-betul mendengar aspirasi dari berbagai macam kelompok yang ada. Faman qadaitu, barang siapa yang aku putuskan atau vonis ya, aku putuskan hukum padanya min haqqi akhihi, dari hak saudaranya, sayan sesuatu, fala ya'khudhu ya, fala ya'khudhu, maka janganlah mengambil hak saudaranya ya, baina ma aqta'u lahu qit'atan minan nar ya, sehingga aku menyediakan bagian dari api. Baina ma aqta'u, sungguhnya putusan itu adalah aku menyediakan bagian dari api neraka ya. Jadi kalau jika aku memutuskan hal yang terjadi, maka sebenarnya aku telah memberikan bagian daripada api neraka. Jadi ini adalah hadis-hadis yang pentingnya persoalan pemimpin dalam Islam, terlebih diantikkan pada persoalan hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas. Jadi ketika ada pengaduan, maka seorang hakim ya, seorang pemimpin tidak boleh memutus seorang berdasarkan tuduhan satu pihak saja tanpa mendengarkan pihak yang lain. Maka Rasulullah di dalam sebuah hadis mengatakan idra'u al-hudud bisyuhad ya. Jadi hindarilah ya, tolaklah hal-hal yang terkait dengan persoalan pidana ya, di mana bukti-buktinya adalah syubhat, tidak jelas ya. Jadi kalau memberikan putusan yang terkait dengan hukum, maka itu harus betul-betul bukti-bukti adalah betul-betul akurat, buktinya harus valid ya. Ya. Rasulullah menolak ya, tolaklah al-hudud, hal yang terkait dengan masalah pidana bisyubhat, dengan bukti-bukti yang tidak jelas ya. Jadi harus betul-betul pasti, qat'iyah ya. Tidak harus berdasarkan dugaan, praduga, tapi harus betul-betul bukti-bukti harus berdasarkan pada fakta, jadi fakta hukum. Dalam misalnya hukum pidana ada namanya fakta hukum. Jadi fakta ini menjadi dasar hakim dalam memberikan putusan ya. Kemudian hadis berikutnya adalah terkait juga dengan tanggung jawab daripada seorang pemimpin ya.
Haddatsana Abul Yaman. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Su'aib an Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasul mengatakan, kullukum ra'in, bahwa kalian semuanya adalah seorang pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal imamu ra'in, seorang imam adalah seorang pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia ditanya tentang kepemimpinannya, tentang rakyatnya. Wa rajulu fi ahli, dan seorang adalah menjadi pemimpin di keluarganya, ra'in, ya, jadi pemimpin, penggembala. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia adalah diminta bertanggungjawab tentang rakyatnya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha, seorang istri juga menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ra'iyatun, dia adalah seorang juga pemimpin, seorang pegawai yang mas'ulatun an ra'iyatiha, dia juga dipertanyakan tentang pemimpin daripada rakyatnya. Wal khadimu fi mali sayyidihi, seorang pembantu adalah menjadi pemimpin dari terhadap harta majikannya. Ra'in, ya, dia adalah seorang pemimpin. Bahwa masulan ra'iyati, pembantu juga dipertanyakan tentang kepemimpinannya, ya. Kemudian faqala fasamitu hawin haula, aku mendengar dari mereka itu, mendengar dari mereka minan Nabi sallam waqsibu an Nabi sallam qala, dan aku menduga Nabi mengatakan warajulu fi mali abi ra'in, seorang laki-laki dia terhadap harta ayahnya adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya. Wa kullukum mas'ulun, dan kalian semua jelas sebagai seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian semua akan dipertanggungjawabkan dengan rakyatnya. Ini adalah hadis-hadis yang terkait dengan tanggung jawab, ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi semua orang itu adalah menjadi pemimpin, minimal adalah pemimpin keluarganya, ya. Ada pemimpin masyarakat, ada pimpinan publik, ya. Ada juga namanya rumah tangga, ya. Dan istri juga begitu, istri menjadi pemimpin rumah tangga yang mampu tanggung jawab atas segala pimpinannya. Dalam skala yang lebih besar, seorang pemimpin harus negara, harus tanggung jawab atas rakyatnya. Adalah pemimpin dalam skala yang besar adalah kepala negara dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, ma min amirin yali amran muslimin, tidak ada setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, ya, summa la yajidu lahum la yajhadu lahum, dia tidak berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk mengurusi mereka. Ya, ada seorang pemimpin, seorang kepala negara, seorang kepala daerah memimpin atau terhadap urusan umat Islam, urusan kaum muslimin, dia tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusi mereka. Wayan sahu, dan tidak memberikan arahan, tidak memberikan nasihat kepada mereka. Illa lam yadkhul ma'um al jannah, kecuali pemimpin itu tidak akan masuk bersama rakyatnya akan surga. Jadi kalau seorang pemimpin punya diberi tanggung jawab, kepala daerah, bupati, misalnya gubernur, dia tidak sungguh-sungguh, tidak serius di dalam memanage peluang kesempatan yang dia berikan ke pundaknya, dia main-main dengan jabatan, maka itu menjadi kendala nanti masuk surga. Jadi di sini artinya apa? Bahwa seorang pemimpin harus all out di dalam menangani segala persoalan-persoalan rakyatnya, persoalan publik, baik yang menyangkut persoalan ekonomi, sosial maupun politik, ya. Kemudian di dalam hadis berikutnya adalah dalam matan hadis berikutnya, ma'amin abdin yastarihi lahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasul li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah, ya. Apabila seorang hamba, ma'amin abdin, dia adalah seorang hamba yastarihi, yang diberi amanah untuk memimpin
oleh Allah Ta'ala, ro'iyatan yastari, yang akan memimpin, yang diberi amanah untuk memimpin, Allah ro'iyatan akan rakyatnya, yamutu, dia meninggal, yamutu, ketika dia meninggal, bahwa adapun abdin itu pemimpin, bahwa adapun hamba itu qasun, melakukan penipuan kepada rakyat, qasun, melakukan penipuan li kepada rakyatnya, ila haramallahu al jannah, maka Allah Ta'ala akan mengharamkan baginya untuk masuk surga. Ini hadis yang memberikan warning betapa beratnya menjadi seorang pemimpin, apalagi dalam konteks sekarang, dalam konteks jabatan-jabatan publik, ya, jabatan-jabatan politik, ya, dalam konteks di sekarang ini. Walaupun hadis ini memberikan warning seperti itu, tapi sekarang banyak orang-orang yang berusaha untuk menjadi kepala daerah, menjadi gubernur dan segalanya. Padahal realitas di lapangan bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, maka seseorang itu harus melalui sebuah partai politik, ya, di mana dalam aturan-aturan dalam pilkada misalnya ada electoral threshold, ya, ada batas minimal suara yang bisa mengusung untuk mengusung untuk menjadi calon kepala daerah, ya, harus menempati minimal adalah mempunyai 10 kursi, 20% dari suara. Itu syarat minimal, ya. Kemudian, ya, tentunya problem yang kita hadapi adalah tentunya ada tarik ulur, ya, rekomendasi suatu buah partai kan tidak cuma-cuma, itu menjadikan problem, sehingga ketika nanti dia menjabat sebagai kepala daerah, bupati, gubernur dan segalanya, tentunya orang-orang yang mempunyai saham andil untuk menggulkan dia itu kan tentunya minta semacam jasa, imbalan jasa, yang ini menjadikan problem. Sehingga kalau betul-betul ingin jadi seorang pemimpin yang tidak ghosyun, tidak menipu, ya, agak sulit sekali untuk kondisi sekarang, ya. Oleh karena itu perlu ada semacam regulasi, melakukan semacam judicial review terhadap undang-undang pemilu, pilkada dan segalanya itu, pilek dan pilpres, ya, agar betul-betul meminimalisir adanya praktek-praktek culas, ya, dari para politisi dan para orang-orang yang ingin menjadi kepala daerah. Ketika tidak ada perubahan regulasi, ya, tentunya tidak akan bawa dampak yang sangat positif terhadap perkembangan pemimpin-pemimpin yang akan muncul di masing-masing daerah. Kemudian kewajiban kita, hadis berikutnya adalah hadis yang menyangkut kewajiban publik terhadap pemimpinnya. Di dalam matan hadis ini disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi wa illam yastati wa bi lisanihi wa illam yastati wa bi qalbihi fa huwa ad'aful iman, ya. Rasulullah menyebutkan bahwa kewajiban publik, ya, kewajiban masyarakat adalah terhadap pemimpin adalah ketika menebak kewajiban setiap mukmin, setiap orang ketika melihat, ya. Ya. Jadi ketika ada sebuah perilaku yang menyimpang dari hukum, maka kewajiban seseorang adalah merubah, ya, merubah. Nah, disinilah pentingnya orang yang mempunyai jabatan, ya. Jadi peluang untuk melakukan sebuah perubahan yang signifikan itu adalah ada pada kekuasaan, orang yang berkuasa. Mar'amikum munkaron fastata'a yughayyiruhu yadi falyughayyiruhu biyadihi. Mar'amikum munkaron, apabila seorang melihat barang yang mungkar artinya apa? Pelanggaran aturan-aturan agama, aturan-aturan hukum. Fastata'a, dia mampu ayyughayyiru, untuk merubahnya, biyadi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Tentunya ini adalah kalau kepala daerah, jadi bupati, jadi gubernur, ini punya peran yang sangat strategis untuk melakukan perubahan-perubahan
perubahan-perubahan yang signifikan terhadap kondisi daerahnya, bahwa di tangan pemimpin itulah perubahan-perubahan yang sangat mendasar ya. Jadi dengan tangan dia bisa membuat perda, dengan tangan dia bisa membuat perbu ya, dengan tangannya dia bisa melakukan perda-perda syariah ya, dengan tangannya maka dia bisa menerbitkan hal-hal yang terkait misalnya dengan pengembangan basda dan segalanya ya, memaksimalkan bagaimana untuk membantu UMKM ya, pengusaha-pengusaha kecil ya, orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, mengentaskan ekonomi rakyat. Itu adalah semua adalah bertumbuh pada tangan daripada kepala daerah. Maka dikatakan fal yughayyiru biyadihi, jadi orang yang punya kekuasaan ya. Jadi akan sangat signifikan sekali ya, pentingnya untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis ya. Fal yughayyiruhu yadi, fal yughayyiruhu. Jadi kalau orang punya kekuatan, punya kekuasaan ya, maka adalah dirubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati, ya, kalau memang tidak mampu ya, kalau tidak mampu dengan kekuasaan, orang tidak punya kekuasaan, fabilisanihi ya, maka dengan lidahnya ya. Artinya apa ya, dengan artinya berdakwah, dengan berdakwah dengan tulisan, dengan melalui media massa, media cetak, media radio ya, untuk menyampaikan ceramah misalnya, bisa saja itu ya. Bilisanihi ya, ceramah agama, khutbah di masjid, pengajian melalui kelompok-kelompok binaan misalnya ya. Kan kalau memang tidak punya semuanya, tidak ada peluang, tidak punya jalur, tidak punya jaringan ya, fa'ilam yastati fa fi qalbihi ya. Dengan kalau memang tidak mampu dengan jabatan, dengan berceramah, dengan menulis beberapa media sosial dan segalanya, adalah fa fi qalbihi ya. Maka dengan hatinya adalah selemah-lemah ya, dengan doa ya, dengan doa, mendoakan ya, minimal dia adalah orang berkewajiban untuk mendoakan, memberikan solusi dengan terkait problem-problem yang akan terjadi di masyarakatnya, di daerahnya. Dan itu dikatakan ataful iman, selemah-lemah daripada iman. Itulah beberapa hadis yang terkait dengan tanggung jawab publik ya, tanggung jawab seorang pemimpin, seorang yang punya kekuasaan ya, yang terkait dengan tanggung jawab daripada seorang pemimpin ya. Jadi semua hadis itu adalah hadis yang orientasinya basisnya adalah bicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin ya. Jadi menjadi seorang pemimpin, ketika dia mampu menjadi pemimpin yang menjadi harapan publik, maka sangat luar biasa ya. Maka dikatakan imamun adilun yudillu yauma dhilla ila dhillu, bisa jadi jabatan pimpinan itu bisa mengharapkan dia mendapatkan masuk surga, mendapatkan naungan aras dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu beberapa hadis yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita, ketika kita mempunyai kewenangan, punya jabatan, maka harus kita maksimalkan jabatan-jabatan itu adalah untuk kepentingan publik. Khairun nas anfa'ul linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang banyak memberikan kontribusi, kemanfaatan dan keuntungan pada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.